Nanti kalau kabelnya sudah membentang, kemudian merusak pemandangan, justru di situ akan terasa pusing. Oleh karena itu, saya pikir mulainya harus dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Apa kabar warga Pangandaran? Mungkin hari ini kita belum melihat kabel yang begitu membentang, kabel yang mengganggu pemandangan seperti layaknya di kota-kota besar. Mungkin kita bisa melihat di kota-kota besar banyak sekali kabel yang menggantung begitu sudah sangat semrawut. Hal ini dimulai karena tidak ada penataan yang berhubungan dengan kabel. Nah, mumpung Pangandaran sedang membangun, kemudian Pangandaran belum padat seperti kota-kota besar, saya pikir sudah saatnya Pangandaran menata kabel yang berhubungan dengan telepon, berhubungan dengan internet, dan juga yang berhubungan dengan listrik PLN. Nah, yang terpenting adalah di bagian titik-titik yang memungkinkan kedepannya akan sangat padat dengan kabel. Biasanya yang menurut saya penting adalah di komplek pemerintahan, kemudian di pusat-pusat keramaian, kemudian di pinggir pantai, kemudian juga di spot-spot yang memang seharusnya tidak banyak kabel yang membentang. Kabel ini nantinya akan ditanam di bawah tanah dengan menggunakan panel khusus. Jadi ada semacam pipa, mungkin pipa yang bisa dibongkar atau yang memang dikhususkan untuk kabel-kabel telekomunikasi dan juga PLN. Biasanya dipisah ya antara PLN dengan telekomunikasi. Nah, untuk saat ini Bundaran Pangandaran, kemudian di Pasar Pangandaran, di pusat pemerintahan Pangandaran existing, maksudnya di sekitar alun-alun Parigi, kemudian di sepanjang pantai Pangandaran, dan juga pusat pemerintahan baru yang ada di bagian utara Pangandaran. Nah, ini harus mulai ditata, disiapkan panel khusus untuk menyimpan kabel, apakah itu kabel listrik, kabel penerangan, atau juga kabel-kabel yang berhubungan dengan telekomunikasi. Nah, salah satu yang bisa dilakukan yang terdekat mungkin di Grand Pangandaran, Kota Baru ya, begitu. Saya lihat memang ada beberapa yang sudah ditanam. Tetapi yang terpenting adalah pemerintah harus turun. Tidak hanya menyerahkan kepada operasional atau perusahaan yang membangun di lapangan. Harus ada perdanya yang mengatur bagaimana kabel ditarik, bagaimana tiang dipasang, bagaimana cara pemasangan kabel di tempat-tempat khusus, dan tempat-tempat lainnya yang dianggap penting sehingga wisatawan melihat pantai tidak terhalang oleh kabel yang membentang. Kemudian ketika kita berfoto di spot-spot khusus untuk wisatawan juga tidak terganggu banyaknya kabel. Dan yang terpenting di bawah tanah jika panelnya bagus ini akan lebih aman daripada disimpan di atas. Kita tahu di atas seringkali tertimpa oleh pohon, kemudian juga tersambar oleh petir dan gangguan-gangguan lainnya yang bisa mengganggu telekomunikasi atau jaringan listrik. Memang tidak mudah untuk membangun ini semua, tetapi saya pikir mulai dari sekarang pihak-pihak yang nantinya bertanggung jawab dengan urusan kabel harus mulai memikirkan. Jangan sampai seperti kota-kota besar yang saat ini sudah bingung memindahkan kabel yang begitu tebal menggantung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.